Kalian tahu, aku punya kabar buruk sekaligus berita duka. Pung, biasanya kabar buruk itu pasangannya kabar baik, Pung. Kalau ini double. Udah kabar buruk, berita duka lagi. Udah berita duka, dukanya mendalam lagi. Apa itu? Ya, anggota atau kader PDIP Kota Solo sudah pindah ke PSI. Memutuskan hijrah. Dari kemarin ku bilang sama kalian, ya kan? Percaya. Kalau PSI ketika sudah makin kuat ikon Bapak Joko Widodo, ingat, PSI ini bukan cuma jadi kolam dari anggota-anggota PSI yang baru, atau anggota lama, atau kader lama, atau para pengurus, para pendiri. Tidak. Salah satunya PSI ini akan menjadi kolam bagi kader-kader PDIP yang sudah merasa tidak nyaman. Saking kabar buruknya sampai bersin maupun parbela. Bayangkan kalian coba. Aku udah berapa kali bilang ya, hati-hati PDIP, hati-hati dengan PSI ya. PSI itu bukan partai sembarangan. Walaupun saat ini PSI itu tidak masuk parlemen, 2029 hati-hati. Betul. Bayangkan kalian dulu, ya kan, PSI itu kader-kader yang sudah tidak nyaman itu, ya, mereka akan berusaha mencari partai yang mirip-mirip dengan partai sebelumnya. Mereka nggak akan cari warna putih, nggak akan cari warna kuning, nggak akan cari warna hijau, nggak cari warna biru. Mereka akan cari yang mirip-mirip warna merah. Kan begitu. Nah, terbukti kan? Terbukti. Ya, makanya aku bilang ya, PDIP itu orangnya, isinya itu banyak sebetulnya. Walaupun jaketnya jaket merah tua, tapi hatinya sudah mulai berubah menjadi merah hitam. Logo baru, gajah. Kalau kemarin mereka itu merasa bahwasanya bangga, ada kebanggaan menjadi menjadi kader banteng, mereka akan mencoba menjadi kader yang lebih besar lagi. Gajah. Kalian tahu nggak sebetulnya, ya, banyak di antara orang-orang di PDIP itu, ya, di dalam mulutnya, ya, itu mereka berteriak-teriak, bersorak-sorak, ya kan? Hidup Megawati, hidup Megawati, hidup. Hidup Megawati, hidup Megawati, hidup. Tapi isi hatinya Jokowi. Nah, inilah buktinya. Dengar beritanya, kita dengar beritanya. Dari PDIP, nah itu kapan diumumkan? Kemudian ada salah satu kasus di Solo. Ada 3 kader PDIP yang nyebrang Mbak Puan ke PSI. Nah itu tanggapan dari DPP gimana? Ya, yang pertama pasti akan ada kejutan. Ya kita tunggu saja kejutannya. Kedua, kalau kemudian seseorang atau 3 orang atau berapa orang kemudian sudah tidak berkeinginan untuk ada di dalam PDI Perjuangan, monggo saja. Opo jarene? Monggo. Silakan, monggo. Iki Mbak, delok raimu iki Mbak. Aku iso menilai loh Mbak. Ketok raimu iki Mbak, aku iso delok. Sampean iki mengandung ketakutan, mengandung kepanikan, mengandung kekhawatiran. Lo aku iso menilai seseorang, isi hati seseorang, sekora ini dari wajahnya. Apalagi menilai seorang perempuan. Opo barbela ahlinya. Ojo diragukan maning. Serius loh, kok iso toh Bung? Lah aku iki kan dilahirkan dari rahim seorang perempuan.
hampir 50 tahun Opung Barbella itu dilahirkan oleh seorang perempuan dan sudah hampir 10 tahun Opung Barbella ini hidup dengan seorang perempuan. Lo ngerti? 55 tahun aku ndelok raini simbokku loh. Ora mungkin aku ora ngerti. Wis 10 tahun aku mbak, aku urip karo bojoku. Jadi aku wis ngerti saatnya takut, saatnya senang, saatnya khawatir. Aku hafal. Yang jadi pertanyaan saya nih mbak ya. Nah kalau misalnya satu orang metu neng PDIP melebu neng PSI, sampean iso kandhani monggo. Wong telu metu neng PDIP melebu neng PSI itu juga masih bisa sanggup Anda mengatakan monggo. Kalau misalnya 300.000 orang metu piye mbak? Masih sanggup Anda bilang monggo? Nah kalau misalnya di pemilihan nanti mbak, pemilih PDIP beralih fungsi menjadi pemilih PSI, kira-kira sekitar 3 juta orang, masih sanggupkah bilang monggo? Hati-hati mbak. Ketika kita meremehkan hal kecil, maka sesuatu kejutan-kejutan besar akan terjadi. 3 orang kader Solo loh. Dan ini katanya diprediksi, ini bukan kejadian tunggal. Aku setuju. Akan ada kejadian-kejadian lainnya. Sehingga kejadian tunggal itu akan berubah menjadi kejadian majemuk. Nek kalau bahasa Inggrisnya from singular to plural. Wes metu basa Londone iki. Piye to, Mbak? Masa depan daripada kedua partai ini. Nek kalau misalnya ada kejadian seperti ini, Pak, lo silakan lo, Mbak, dibikin evaluasi. Ini jangan bikin blunder loh, Mbak. Nanti kalau misalnya Mbak katakan seperti itu, monggo. 1 orang, 3 orang, beberapa orang yang monggo. Yang jadi masalahnya Mbak, nanti ada orang yang ragu-ragu mau keluar dari PDIP, masuk PSI, jadi merasa yakin gitu loh. Ya wes, berarti Mbak Puan tidak menghargai kita. Mbak Puan berarti tidak mengharapkan kita lagi ada di PDIP. Kita pindah hijrah. Wah, pasti. Ini mesti Mbak. Pasti mumet. DPP mumet. Mbak Puan Maharani mumet. Apa meneh? Lo Mbak, kalau begitu, ya kan? Monggo silakan. Konsolidasinya lagi diperkuat. Aku ndak ada mikir-mikir sampean loh, Mbak. Aku ndak mikir kader yang lain. Aku ndak mikir Deddy Sitorus, Adiana Pitupulu, apalagi Guntur Romli, ndak. Sing aku pikir kayak itu simbomu, Mbak. Ibu Megawati udah tua, Mbak. Harusnya dia itu menerima kabar-kabar senang, kabar gembira. Ini kok kabar duka. Pung 3 loh, Pung gak terpengaruh. Ya saiki telu. Nek sesok-sesok piye? Dari 1 jadi 3, yang keluar jadi 5, 5 jadi 15, 15 jadi 50, 50 jadi 100, 100 jadi 500, 500 jadi 3.000, 3.000 jadi 15.000, 15.000 jadi 50.000, 50.000 menjadi 300.000, 300.000 jadi sejuta, sejuta jadi 3 juta. Itu kan kalkulasi sederhana. Tinggal menambah-nambahkan saja loh, Mbak. Ini alarm loh, Mbak, alarm. Nggak bisa ini diremehkan begitu saja.
Bergabungnya 3 mantan anggota DPRD dari PDI Perjuangan ke Partai Solidaritas Indonesia di Solo diakini bukan merupakan peristiwa tunggal. DPW PSI Jawa Tengah memberi sinyal kuat bahwa akan ada tokoh-tokoh lain dari kota Solo yang segera menyusul langkah Ginda Vera Sriawan, Diah Retno Pratiwi, dan Wawanto. Ketua DPW PSI Jawa Tengah, Antonius Yoga Prabowo, menyatakan bahwa ketertarikan terhadap partainya meningkat signifikan, terutama setelah penyelenggaraan Kongres PSI di Solo pada pertengahan Juli 2025 lalu. Ia menegaskan bahwa kepindahan 3 tokoh tersebut hanyalah permulaan dari gelombang yang lebih besar. Mungkin ini efek Kongres kemarin. Banyak tokoh, relawan, bahkan masyarakat umum yang tertarik masuk PSI. Dan ini bukan yang terakhir. Masih ada tokoh Solo lain yang akan menyusul, tetapi identitasnya belum bisa dipublikasikan karena menunggu kesiapan mereka. Jelas Yoga dikutip. Masih ada tokoh Solo lainnya yang mau masuk, tapi saat ini jati dirinya itu belum bisa dipublikasikan. Asik, 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 asik. Jos gandos. Gak bisa diremehkan ya. Itu tadi Gandhi, Mas Wawanto, Dwi Retno ya. Ini merupakan kader ini. Nah, biar ya seperti yang kalian ketahui tadi, yang kalian dengar tadi, bahwasanya ini hanyalah gelombang pertama. Akan ada lagi gelombang-gelombang kejutan. Aku mau bersih nih. Hati. Aduh. Ya, jadi begitu dia. Jadi kalau misalnya PDIP saat ini meremehkan, ya ingat 2024 kemarin ya ada gelombang besar-besaran juga itu terjadi di Sumedang ya. Itu kalau nggak salah itu relawan atau kader-kader atau simpatisannya si Ara ya, Bang Ara Marwarar Sirait. Banyak itu, bukan 1 orang 3 orang. Banyak, akeh. Apalagi mereka ini katanya ya anggota DPRD sebelumnya ya, mantan DPRD. Biasanya mantan DPRD itu punya masa itu. Tokoh Solo juga ada yang akan pindah. Tokoh. Dan kalian tahu FX Rudy ya, Ketua DPC Kota Solo Surakarta ya, itu mengatakan bahwasanya ketiga kader PDIP ini ya, Wawanto ya, setelah itu Mas Ginda tadi ya, setelah itu Mbak Dwi Retno ya, itu katanya bukan kader asli. Ketiga kader tersebut bukan kader asli. Kenapa seperti itu ya? Kalau misalnya begitu masuk ya, ini adalah merupakan tambahan amunisi. Dan ini adalah orang-orang yang bisa dikatakan pejuang. Begitu keluar dari PDIP, mereka dikatakan bukan kader asli. Kalau ada yang masuk, kader asli. Ada yang keluar, bukan kader asli. Guntur Romli dari PSI masuk PDIP, tiba-tiba jadi kader asli. Ya, Ruhut Sitompul dari Demokrat masuk PDIP, juga katanya kader asli. Bagaimana dengan Ferdinand Huta Hayan? Itu kader asli apa bukan? Kalau memang dikit-dikit bukan kader asli, dikit-dikit bukan kader asli, dikit-dikit bukan kader asli, ternyata jumlahnya kader asli dan bukan kader asli lebih banyak yang bukan asli. Dikit-dikit bukan asli, dikit-dikit bukan asli. Sampai niki sakit hati. Loro hati. Bilang aja sampai niki komplain. Sampai niki ndak trimo. Anggota jenengan itu keluar metu neng PDIP, dibawa ke pemimpinan Felix FX Rudy. Wah, ini beban mental bagi seorang FX Rudy, ketua DPC Solo, ya, ketua DPC PDIP Kota Solo. Ini jadi beban mental. Karena apa? Karena sorotan tajam seorang Mbak Megawati itu tertuju kepada beliau.
Apalagi katanya tokoh-tokoh Solo. Kalau sudah dikatakan tokoh, berarti itu followernya akeh. Hati-hati, Pak FX Rudi. FX Rudi mengatakan apa? Ya, itu Ginda itu, itu ndak tahu diri. Ndak tahu diri. Ada yang dibilang nggak tahu diri. Sorry, kelepasan. Itu bisa jadi berkiprah di DPR, di PDIP, itu karena bapaknya. Kalau ndak ada bapaknya, dia itu juga ndak bakalan jadi kader, ndak bakalan jadi anggota dewan. Ojo ngono to Mas, sampean iki menyangkut pautkan bapak dengan anak itu biasa. Dan Mbak Puan marani kalau ndak gara-gara simboknya, apa bisa jadi ketua DPR? Ojo maling teriak maling to Mas. Dinasti teriak dinasti. Itu sudah hal yang biasa, hal yang lumrah. Siapa lagi yang diikuti jejak seorang anak kalau bukan jejak seorang bapaknya? Sampean iki ono-ono ae. Nah, anak sampean juga kalau misalnya kepengin masuk politik, pasti kan ngikuti jejak sampean. Betul toh? Betul. Sedangkan yang nggak lolos saja kemarin anggota dewan gara-gara dia cucu Soekarno iso kok mlebu ning DPR. Opo? Piye ku ceritane? Gara-gara bapaknya dan juga bapaknya melakukan korupsi katanya. Ya itu personal bapaknya, jadi kalau misalnya bapaknya korupsi, anaknya udah pasti korupsi. Ya belum tentu. Kan begitu, ya kan? Wah itu kebiasaannya wong iki menungso kuwi. Kalau misalnya sudah ndak sepaham atau ndak sejalan dijelek-jeleki. Yele-elei. Aneh. Ojo ngono to, Mas. Isin Mas, isin. Isin karo prestasimu, Mas. Jadi itu yang gue bilang itu ya. Kita akan lihat dulu ya Ginda ya. Kita akan lihat dulu apa responnya Ginda ya. Alasan dia. Yang pertama, PSI adalah partai yang menurut saya partai yang masih baru, ya toh, sedang berkembang, dan selama ini saya telah berada di partai yang sudah cukup lama, baik saya juga sudah lama di situ, mungkin ada sekitar 15 tahun sampai 20 tahun saya sudah ada di sana, dan saya merasa ini sudah saatnya mencoba jurnal baru. Dan saya rasa partai PSI yang paling cocok, partai yang diisi anak-anak muda, pemikirannya juga muda, kemudian saya tahu betul bonus demografi ini sangat mempengaruhi, dan saya rasa partai PSI mengingat baru, saya berharap saya bisa berkolaborasi. Pemikiran saya yang lebih tua, pengalaman saya yang cukup lama di Dewan, mungkin bisa membawa perubahan yang lebih baik. Apakah alasan memilih partai berlabuh ke PSI karena juga Iki wis cocok. Udah bener ini. Wes iki sing paling bener. Wes. Masuk mlebu ning PSI, wes. Keren. Ya, apalagi ya sekarang ini begini, jujur saja, PDIP ini kan kader-kadernya itu kan luar biasa, militan kan begitu. Nah, ketika mereka kecewa, mungkin kecewa dengan sistem, kecewa dengan ketua umum, kecewa dengan permasalahan, kecewa dengan kader-kader lainnya, ya, mereka merasa tidak nyaman, maka mereka akan keluar dari tempat yang dari awal, ya, tempat semula, maka mereka akan mencari tempat yang baru yang memiliki kemiripan-kemiripan. Itu mesti. Itu jarang-jarang itu kader PDIP itu masuk kader PDIP masuk PKS. Jarang. Kader PDIP masuk Partai Bulan Bintang jarang. Kader PDIP masuk Partai Umat itu lebih jarang lagi itu. Nah, kalau misalnya PDIP ya kadernya mantan.
Mantan kader PDIP masuk Demokrat masih ada sedikit. Kader PDIP masuk itu ke Golkar sangat sedikit juga. Masuk Nasdem ya sedikit. Yang pas itu ya pasti PSI pasti. Ya, jadi bisa dikatakan ini adalah alarm ya, ini adalah alarm warning ya bagi PDIP, hati-hati ke depannya ya. Aku berusaha objektif loh. Udah aku bilang sama kalian, aku ini bukan pemegang kartu KTA. Bukan. Bukan pengurus PSI, bukan. Jadi apa untungmu membela PSI? Aku tidak sedang membela PSI, tidak. Aku berusaha objektif dan aku juga berusaha ingin memberikan pandangan kepada masyarakat ya, bahwasanya ini loh sepertinya untuk saat ini kita punya alternatif lain yang lebih baik. Kita udah kapok ya, satu partai kandang koruptor, kapok. Ada satu partai lagi punya pengalaman ya kan, banyak banget koruptornya itu yang masuk penjara. Kita nggak mau, ya kan begitu. Ada lagi satu partai, kan begitu. 2 menterinya kader terbaiknya. Waktu itu kalau nggak salah itu kasus apa ya? Apa namanya? BTS. Ya kan, kementerian apa ya? Lupa saya. Ya itu apa namanya, bisa dikatakan track recordnya udah nggak bagus gitu loh ya. Jadi menteri koruptor, partai apa ya? Itu dia, masyarakat juga udah kapok ya memilih partai yang hanya berbungkuskan agama ternyata isinya busuk. Kapok ya. Jadi masyarakat perlu warna baru, perlu harapan baru, perlu wajah baru, dan perlu ya masa depan yang baru. Dan masa depan itu hanya ada di Opung Parpelak. Enggak. Salah satunya ada di PSI ya. Jadi kita udah lihat bagaimana animo. Aku udah katakan sama kalian, yang masuk PSI nanti itu bukan orang-orang biasa saja atau orang-orang yang baru bermain di dunia politik atau pemain-pemain baru, enggak. Ya, akan banyak pemain-pemain lama juga akan masuk ke PSI. Ya, hitung-hitungan kali-kalinya, ya pasti mereka akan melihat mana partai yang bisa mendukung mereka. Apalagi mereka ini adalah orang-orang yang potensial dalam hal keuangan, finansial. Ya, ada keinginan untuk berkiprah menjadi anggota dewan. Ya, mereka akan bisa membaca situasi ke depannya. Gitu. Banyak yang ngomong sama aku, Opung Parpelak, aku pengen masuk PSI. Kalian tengok aja, kalau aku udah bahas PSI, ya, kemarin itu sampai 8.900 komentar. Opung Parpelak, kami masuk PSI. Ya, ingat, suara netizen bukanlah suara yang bisa diremehkan. Nggak bisa. Karena apa? Manifestasinya nanti, ya kan, ketika pemilu. Itu dia. Emangnya bisa kita netizen mencoblos di online seperti ini? Enggak kan? Nanti kan kelihatannya. Itu makanya ya, mungkin gajah yang sekarang ini ya merupakan kalau aku kategorikan adalah gajah yang masih muda gitu ya kan. Tapi ingat, seiring berjalannya waktu, pertambahan usia, pertambahan berat badan, pertambahan daya pikir, pertambahan kekuatan, pertambahan power, pertambahan bobot, nah itu yang akan membawa PSI menjadi partai yang besar. Ingat, ku bilang sama kalian, akan banyak pihak-pihak yang berusaha mendowngrade PSI, ya, mengatakan PSI partai gurun, PSI partai kecil, PSI partai anak-anak, PSI itu partai nggak punya masa depan. Itu hanya kata-kata, ya. Tapi pada kenyataannya lihat nanti. Ingat, Partai Keadilan Sejahtera merupakan partai kecil dulu, tapi sekarang kita bisa lihat bagaimana massa mereka itu bisa dikatakan ya hampir menguasai daerah ya, kantong-kantong Islam ya, bukan lagi PBB, bukan lagi P3, bukan lagi PKB, tapi PKS, dan bukan juga apalagi Partai Umat.
Begitu juga PSI, ya katakan, ya PSI ini kan sudah mulai dari tahun 2000 berapa? 2012 ya, 2012 ya, 2014 ya, 2014, sekarang udah 10 tahun loh. Aku rasa ini adalah sebuah perjalanan yang bukan mudah lagi. Gitu loh ya, 10 tahun udah cukup lah itu ya kan ya, nanti 15 tahun lagi berarti makin lama makin matang. Mantap. Hidup PSI, hidup PSI, hidup PSI. Kau dibayar berapa, Bung? Ku pertanggungjawabkan kata-kataku ini ya. Sampai saat ini aku bukan kader PSI. Aku bukan tipe penjilat. Walaupun nongkrong nomor rekeningku di situ, nggak berharap. Kenapa nggak berharap? Karena memang sudah terbukti nggak ada yang masuk. Ya itu dia, tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Semuanya itu perjuangan itu tidak melulu masalah pamrih. Nah, udah bosan lah kita partai-partai yang isinya koruptor, partai-partai yang mereka katakan bahwasanya mereka membela rakyat sampai sekarang perampasan aset pun juga nggak dibahas. Untuk apa kita pilih-pilih partai seperti itu, ya? Dan juga kemarin PDIP juga mengatakan kan lewat Puan Maharani, apa urgensinya katanya? Matanya ini apa urgensinya? Undang-undang perampasan aset tidak disahkan, apa urgensinya? Nggak perlu buru-buru. Itu suara rakyat. Apa urgensinya? Jadi abolisi amnesti itu ada urgensinya. Iya. Ada aja. Ya udah. Itu aja dari Pumpar Belak ya. Mudah-mudahan ke depannya kita doakan PSI ini bisa menjadi partai yang akomodatif ya untuk orang-orang yang bukan hanya pemain baru, tapi pemain lama juga. Salam NKRI, NKRI harga mati.